Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gusrian Gumantoro dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, kelas C, dengan NIM 202012129. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang fungsi staffing. Staffing merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personalia pada suatu organisasi sejak dini, dari merekrut tenaga kerja, penetapan, pelatihan, serta pengembangan, sampai dengan usaha agar setiap petugas memberi daya guna maksimal kepada suatu organisasi. Staffing sendiri bertujuan untuk menarik menempatkan pegawai menurut jumlah, jenis, keahlian, dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan perusahaan agar pegawai dapat bekerja secara efektif. Kegiatan-kegiatan penyusunan personalia sangat erat berhubungan dengan tugas-tugas kepemimpinan, motivasi, dan komunikasi, sehingga pembahasannya sering ditempatkan sebagai bagian dari fungsi pengarahan. Fungsi penyusunan personalia harus dilaksanakan oleh semua manajer, baik mereka mengolah perusahaan besar ataupun mengolah perusahaan kecil. Langkah-langkah proses penyusunan personalia. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Kedua, penarikan. Ketiga, seleksi. Keempat, pengenalan dan orientasi. Dan yang kelima, latihan dan pengembangan. Perencanaan sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya. Ada 3 kepentingan dalam perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, kepentingan individu. Kedua, kepentingan organisasi. Ketiga, kepentingan nasional. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, harus mengetahui secara jelas masalah yang akan direncanakan. Kedua, harus mampu mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang sumber daya manusia. Ketiga, harus mempunyai pengalaman luas tentang job analysis, organisasi, dan situasi persediaan sumber daya manusia. Keempat, mampu membaca situasi sumber daya manusia, masa kini, dan masa yang akan datang. Kelima, mampu memperkirakan peningkatan sumber daya manusia dan teknologi pada masa yang akan datang. Keenam, mengetahui secara luas peraturan dan kebijakan perburuhan pemerintah. Penarikan dan seleksi karyawan. Menurut Hardy Handoko, penarikan karyawan adalah suatu proses pencarian dan pengikatan para calon karyawan atau pelamar calon karyawan yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Proses ini dimulai ketika para pelamar dicari dan berakhir bila lamaran atau aplikasi mereka diserahkan dan hasilnya setelah para calon karyawan diseleksi. Sedangkan seleksi sendiri adalah suatu proses pencocokan kebutuhan dan persyaratan organisasi terhadap keterampilan dan kualifikasi para pelamar kerja. Proses seleksi ini harus memegang prinsip
find people in the right jobs, yaitu menempatkan orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat. Secara umum, ada 3 tujuan seleksi. Yang pertama, untuk mengetahui kecakapan seorang calon pegawai. Kedua, berusaha untuk mendapatkan tenaga kerja yang cocok dengan pekerjaan yang akan dipangkunya. Ketiga, berusaha untuk mendapatkan tenaga kerja yang tidak hanya cocok pada saat sekarang, tetapi tenaga kerja yang memiliki potensi untuk dikembangkan di kemudian hari. Pelatihan karyawan dan pengembangan. Tujuan latihan dan pengembangan karyawan adalah untuk memperbaiki efektivitas kerja karyawan dan mencapai hasil-hasil kerja yang telah ditetapkan. Sedangkan pengembangan lebih luas ruang lingkupnya dalam meningkatkan kemampuan, sikap, dan sifat-sifat kepribadian serta penyesuaian diri dengan kemajuan teknologi. Sekian dari presentasi saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi wali taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.